Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma al-kuru hala rajulaini akharaini. Kemudian aku akan menceritakan kondisi dua orang lainnya. Sebuah kisah yang dapat membangkitkan sifat khauf dan roja yang berkaitan dengan kematian. Ahaduhuma, salah satu kisahnya, ma hukiya an Abdillah ibnil Mubarak rahimahullah. Apa yang dikisahkan dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Annahu lammah tudiro nazoro ilas sama'i fadhahika wa qala limit lihada fal ya'malil amilun. Bahwasanya beliau ketika mengalami sakaratul maut, tudiro itu sudah hadir ajalnya, gitu maksudnya. Ketika mengalami sakaratul maut, nazoro ilas sama'i, beliau memandang ke arah langit, fadhahika, kemudian beliau tertawa. Wa qala, dan beliau berkata, limit lihada fal ya'malil amilun. Untuk imbalan seperti ini, maka hendaknya semua orang melakukan amal. Itu. Jadi ketika beliau sakaratul maut, oleh Allah diperlihatkan tempatnya di surga. Makanya ketawa, langsung ngomong dah. Kalau bisa semua orang selalu beramal untuk mendapatkan imbalan seperti ini. Apa Mu'aruf? Tawa. Tahu dah kalau Bang Syadrik mah nanti. Apa melotot, apa gimana. Wasami'tu Imam al-Haramaini radhiyallahu anhu yahki anil ustadi Abi Bakrin rahimahullahu qala. Dan aku pernah mendengar Imam al-Haramain radhiyallahu an menceritakan sebuah kisah dari Al-Ustadz Abi Bakar rahimahullah. Beliau berkata, kana li sahibun ayyamat ta'limi. Dulu saya punya seorang sahabat pada saat saya masih belajar, masih mondok. Seangkatan.
Dulu saya punya sahabat waktu saya masih belajar. Wa kana mubtadi'an katirul jahdi fit ta'allumi. Dan dia tergolong orang yang baru belajar. Dia memiliki semangat yang kuat dalam belajar. Ya kudunya kita kayak begitu. Kita ini kan semuanya rata-rata orang yang baru belajar. Kudunya punya semangat yang kuat dalam belajar. Jangan males-malesan. Taqiyan muta'abbidan. Dia orang yang takwa dan orang yang rajin ibadah. Wa kana la yahsulu lahu ma'adzalikal ijtihadi illal qalilu. Tapi yang dia dapatkan dari usaha kerasnya itu dalam belajar hanya sedikit. Gimana Ngor? Padahal paling rajin, paling takwa, paling semangat belajarnya, tapi dapatnya paling dikit. Itu jelas. Kayak Ustaz Satiri, mondoknya 20 tahun. Gimana, Ngor? Tapi pas pulang, kagak boleh apa-apa. Hah? Contoh itu, contoh. Ini orang ini temennya Ustadz Abi Bakar, padahal paling semangat belajarnya, paling takwa dan paling rajin ibadahnya. Tapi yang dia dapatkan cuma sedikit. Wa kunna nata'ajjabu min halihi, dan kami semua heran terhadap kondisinya, kok bisa? Padahal paling rajin, tapi ilmunya paling dikit. Famarido, maka kemudian temanku itu sakit. Falazima maka nahu bainal auliya'i firribati. Tapi dia tetap mengisi tempatnya di antara para wali-wali Allah di dalam pesantren. Meskipun sakit tetap hadir ke majlis, tetap ngaji. Apa Kang Rusim? Hah? Ya jangan libur. Cuma timbang meriang dikit, timbang pilek-pilek dikit, libur ngajinya. Hah? Walam yadkhul ila baitil mardo, dan dia tidak mau masuk ke ruang perawatan. Pokoknya saya mau ngaji aja. Sakit-sakit biarin. Yang penting saya kagak absen ngaji. Lain kayak Bang Yani, lain. Pokoknya jauh dah dari Bang Imam, apalagi jauh dah, jauh. Apa Bang Hakam? Saking kuat semangat belajarnya, sampai sakit-sakit pun tetap dia hadir ke pesantren. Nggak mau masuk ruang perawatan. Nggak mau. Ntar saya nggak bisa ngaji. Wa kana yajtahidu ma'a maradihi. Dan dia tetap mujahadah, tetap semangat dalam belajarnya meskipun dalam keadaan sakit. Ya kalau kita pikir-pikir kayak engkau ngaji Dina, kayak Kiai Fahri, padahal udah sepuh-sepuh gitu. Secara fisik sebenarnya kalau buat begadang malam hari itu udah kurang mendukung. Tapi masih ayo nyontohin buat yang muda-muda. Ini mah yang muda-muda. Kemana? Apa ya nih?
Jangan nengok ke Deilan, jangan. Nengok ke Deilan lagi. Fashtadda bihil halu. Maka sakitnya semakin parah. Wa ana bijanibihi. Dan aku berada di sisinya. Fabainama huwa kadzalika. Ketika kondisinya sudah seperti itu. Id syakhoso bibasorihi ilas samai. Dia mengarahkan pandangannya ke langit. Thumma qala li, kemudian dia berkata kepadaku, ya ibna Fawraq, limit li hadza falya'malil amilu. Wahai ibna Fawraq, untuk imbalan seperti inilah hendaknya semua orang melakukan amal perbuatan. Jadi bukan berarti jelek Bang Maruf. Bukan berarti ngaji lama-lama ilmunya dikit jelek, bukan. Justru yang dilihat semangat ngajinya. Masalah paham atau enggaknya itu urusan belakangan. Ini karena sampai sakit pun masih berusaha untuk hadir ke majlis. Begitu meninggal diperlihatkan tempatnya oleh Allah di surga. Wa tuwfiya inda dzalika, dan akhirnya dia wafat, dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Rahmatullahi alaihi. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya atasnya. Jadi jangan putus asa. Meskipun kita ngaji romana kagak paham-paham, udah yang penting ngaji. Urusan paham itu urusan 17, nomor 17. Apa? Nama ngaji? Oh, Pak Ketua nyampe. Udah tuh. Gas ya? Jangan Pak, ambil posisi. Itu kisah yang pertama. Abu Ustaz. Ya, Gay, silakan. Ini pelajaran buat kita orang ini mah. Gay. Kita gede kayak kecil kayak pokoknya ngaji terus bareng-bareng gitu. Iya, Gay. Emang ke situ pelajarannya. Terus? Artinya dia harus saya sendiri maksudnya. Harus terus-terusan ngajinya kalau belum meninggal. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, yang pertama memang dari sini pelajaran yang bisa kita ambil kalau bisa dalam kondisi apapun, baik itu dalam keadaan sehat maupun lagi kurang sehat, lagi punya duit atau lagi nggak punya duit, lagi seneng atau lagi puyeng, pokoknya dalam kondisi apapun ya jangan sampai ninggalin majlis. Yang tua emang udah saatnya nyiapin bekal, yang muda jangan sampai kalah sama yang tua. Karena lagi-lagi yang dilihat bukan hasilnya, bukan ilmu yang kita dapat, tapi seberapa kuat semangat kita dalam belajar, dalam taklim. Itu yang dilihat. Urusan paham itu nomor 17. Yang penting hadir ke majelis. Kalau bisa, gitu. Kalau bisa, seperti ini. Ya, Gay. Iya, usahakan. Ya, fungsinya ada kisah-kisah seperti ini kan memang agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan sampai kisah itu cuma dibaca,
tapi lewat begitu aja, nggak ada pelajaran yang kita ambil. Kayak kita baca maulid kan tujuannya agar kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah kan begitu. Kita baca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir tujuannya agar kita bisa mencontoh perilaku Tuan Syekh kan. Ya kisah seperti ini juga tujuannya agar kita bisa mencontoh. Ada pelajaran yang kita ambil. Dalam kondisi apapun. Bahkan ini sampai meninggal di majlis. Wa tuwfiya inda dzalika rahmatullahi alaih. Dan dia meninggal dalam kondisi seperti itu rahmatullahi alaih. Rahmatullahi alaih. Udah. Udah ketemu Pak Ketua? Wa ammal akharu, adapun kisah tandingannya. Tandingan lagi Ustaz. Fanahu maruwiya an Malik bin Dinar rahimahullahu annahu dakhala ala jarin lahu uhtudiro. Maka seperti apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Dinar rahimahullah bahwasanya beliau pernah menjenguk tetangganya yang sedang sakaratul maut. Sama tetangganya ini mah. Tapi anu juga ya tetangganya wali soalnya gitu. Bahwa beliau pernah menjenguk tetangganya yang sedang sakaratul maut. Faqala lahu, maka orang itu berkata kepadanya, ya Maliku, jabalani min narin baina yadayya ukallafus su'uda alaihima. Wahai Imam Malik, ada 2 gunung dari api di hadapan saya. Dan saya dipaksa untuk naik ke atas keduanya. Lagi sekaratnya. Kalau tadi mah diperlihatkan surga, ini diperlihatkan 2 gunung api. Udah itu suruh naik lagi. Fasa'altu ahlahu, maka aku bertanya kepada keluarganya. Memang selama hidupnya orang ini biasanya ngapain? Kok sampai ketika sekarat diperlihatkan hal yang seperti ini? Faqalu, maka keluarganya menjawab, kana lahu mikyalani yakilu bi ahadihima wa yaktalu bil akhari. Dulu dia punya 2 timbangan. Kalau belanja pakai timbangan yang satu, giliran jual pakai timbangan yang lain. Giliran beli mah pakai timbangan satu biar dapat rada banyakan. Giliran jual pakai timbangan yang digetok bawahnya biar dikitan. Gitu. Apaan kok? Artinya curang dah, curang gitu. Udah tuh. Giliran dibagi mah pengennya banyak. Giliran bagi. Romana pelit banget. Yakilu bi ahadihima wa yaktalu bil akhari. Kalau dia belanja pakai timbangan yang satu, giliran dia jual pakai timbangan yang lain. Fada'autu bihima. Maka aku minta kedua timbangan itu. Ini jangan-jangan yang jadi 2 gunung api ini nih, 2 timbangan ini nih. Ini buat pedagang ini. Kalau yang dagangnya rada curang, rada culas, ntar begini nih. Dan belanja mah nawarnya apaan? Semurah mungkin dan jual harganya setinggi mungkin. Fadorobtu ahaduhuma bil akhori. Maka aku hancurkan salah satunya dengan yang lain. Hatta kasar tuhuma, sehingga aku menghancurkan kedua timbangan itu. Aku pukulkan salah satunya dengan yang lain sehingga aku hancurkan 2 timbangan itu. Apaan?
diadu. Sama-sama rusak dua-duanya jadinya. Timbangan bikin sial ini. Tumma sa'altur rajula, kemudian aku bertanya kepada orang itu, gimana sekarang? Timbangannya udah saya hancurin nih. Masih kelihatan nggak gunung apinya? Faqala, maka orang itu menjawab, ma yazdadul amru alayya izoman. Ya, yang ada masalah ini makin berat untukku. Ma yazdadul amru alayya izoman. Permasalahan ini semakin bertambah berat untukku. Kirain kalau dihancurin timbangannya jadi enak kali. Kagak, makin berat malah. Hati-hati nih buat yang dagang nih. Jangan curang. Yang kerja juga sama. Jangan curang. Jangan ngaso mulu. Udah. Itu tadi. Yang pertama mah diperlihatkan surga. Yang kedua diperlihatkan 2 gunung dari api. Udah situ. Kiai nambahin. Udah ketemu Bang Jamal? Udah. Wa ammal qabru wal halu ba'dal mauti fa'alkuru fihi hala rajulaini. Adapun kisah yang berkaitan dengan kubur dan kondisi setelah kematian yang dapat membangkitkan sifat khauf dan roja, maka akan aku ceritakan tentang kondisi 2 orang. Lagi-lagi 2 orang nih. Ahaduhuma ma dzukira an ba'dis solihina. Yang pertama, apa yang diceritakan dari sebagian orang solihin. Qala ra'aitu Sufyan at-Tauri fin naumi ba'da mautihi. Orang soleh itu berkata, aku pernah bermimpi bertemu dengan Imam Sufyan at-Tauri setelah kematiannya. Fakultu, maka aku bertanya kepadanya, kaifa haluka ya Aba Abdillah? Bagaimana keadaanmu wahai Aba Abdillah? Fa'a'radu anni, maka dia berpaling dariku. Waqala, dan dia berkata, laisa hadza zamanal kuna. Ini bukan lagi masanya memanggil dengan kunyah. Udah langsung panggil nama aja, nggak usah pakai kunyah. Ya kan orang Arab dulu kebanyakan punya kunyah. Kayak misalkan Bang Mak, itu kan panggilannya Bapak Lutfi, itu kunyah namanya. Apa Henrik? Fakultu, maka aku bertanya kepadanya, kaifa haluka ya Sufyan, bagaimana keadaanmu saat ini wahai Sufyan? Fa'ansya'a yaqulu, maka beliau menjawab, nazartu ila rabbi ayanan, aku memandang kepada Tuhanku dengan mata telanjang. Faqala li hani'an ridhoi anka ya ibna Sa'idi, maka Tuhanku berfirman kepadaku dengan lemah lembut, ridhoku untukmu wahai Ibnu Sa'id. Laqad kunta qawwaman idzal lailu qaddaja. Dulu kamu selalu bangun di malam hari. Kamu selalu mengerjakan qiyamul lail. Bi'abrati mushtaqin wa qalbin amidi. Bi'abratin mushtaqin wa qalbin amidi. Dengan batin yang penuh kerinduan dan hati yang penuh dengan rasa cinta. Buat orang-orang yang qiyamul lail, yang membiasakan dirinya qiyamul lail, nanti dia nazartu ila rabbi ayana. Diizin untuk memandang kepada zat Allah dengan mata telanjang. Tapi bangunnya ibadah Bang Hendrik. Bukan kencing doang, terkencing doang lagi. Mendusin ke mandi udah pulas lagi.
Lanjut lagi. Fadunaka fakhtar ayya qasrin turiduhu. Di hadapanmu ini banyak istana-istana. Silahkan kamu pilih mana yang kamu mau. Wazurni, dan silahkan berkunjunglah kepadaku kapanpun kamu mau. Fa inni anka ghairu ba'idin. Karena sesungguhnya aku sangat dekat kepadamu. Udah tuh. Itu kisah yang pertama. Warrajulut tani, dan kisah orang yang kedua. Ma dzukira anna ba'dhum ru'iya fin naumi syahibal launi maglulatan yadahu ila unuqihi. Sebuah cerita bahwasanya sebagian ulama diperlihatkan di dalam tidurnya seseorang yang berwajah pucat pasi. Maglulatan yadahu ila unuqihi, yang tangannya diikat ke belakang lehernya, ke tengkuknya. Jadi begitu ya, diikat begitu. Dipasung. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang itu, ma fa'alallahu bika. Bagaimana perlakuan Allah terhadapmu? Fa'ansyada yaqulu, maka dia menjawab sambil bersenandung. Tawalla zamanun la'ibna bihi wa hadza zamanun bina yal'abu. Dulu waktu berlalu dan kita mengisinya dengan main-main. Wa hadza zamanun bina yal'abu. Sekaranglah saatnya, waktu yang mempermainkan kita. Abu Said. Ya artinya waktu di dunianya dia isi waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, yang gak ada nilainya. Ketika di akhirat baru dah dia merasakan akibatnya. Udah tuh. Tawalla zamanul la'ibna bihi. Kalau tadi yang pertama Imam Sufyan Ats-Tsauri mengisi malam harinya dengan qiyamul lail, sedangkan orang yang kedua ini dia habiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Nah tinggal kita dah. Kita tinggal pilih yang mana maunya. Tergolong orang yang mengisi malam hari dengan qiyamul lail, atau termasuk ke dalam kelompok orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Tinggal kita pilih. Dan janji serta ancamannya sudah disebutkan. Iya, silakan Kiai. Ini kita ngaji termasuk qiyamul lail bukan? Udah Kiai. Ya, qiyamul lail sendiri kan artinya mengerjakan ibadah di malam hari. Ibadah apa aja? Ya termasuk salah satunya ngaji ini. Mau itu sholat sunnah, mau itu baca Quran, mau itu zikir, wirid, mau itu ngaji. Pokoknya berbagai macam ibadah yang dikerjakan di malam hari itu sebutannya qiyamul lail. Meskipun ada juga cara mendapatkan pahala qiyamul lail meskipun tidak mengerjakan qiyamul lail. Caranya dengan sholat isya berjamaah. Itu kagak juga ya. Bahkan paling banyak kelewatnya itu isya, meskipun waktunya paling panjang tapi paling banyak kelewatnya. Hah?
Ya yang penting udah bangun, udah mengisi malam hari dengan ibadah mengaji. Bahkan ada yang mengisinya dengan secara penuh, ada yang ngisinya cuma setengah. Yang kebanyakan dari kita cuma berapa jam doang kan. Bedanya di situ doang. Tapi asal dia mengerjakan ibadah di malam hari sudah termasuk mengerjakan qiyamul lail. Udah tuh. Begitu Kiai. Termasuk dengan kita ngaji ini, apalagi memang ngaji kan ibadah yang paling fardu. Tholabul ilmi faridotun. Kalau sholat tibang fardu. Tapi kalau belajar ngaji itu faridotun. Nah, kalau bisa bahkan ya kita ngaji tiap malam. Itu kalau bisa. Ngasah biji. Mantap. Ngasah biji. Biji tasbih. Ya. Wahala akharaini, dan kondisi dua orang lainnya. Ahaduhuma marwiya an ba'dis solihina qala kanali ibnun ustushhida. Salah satu kisahnya yaitu apa yang diriwayatkan dari sebagian orang soleh. Beliau berkata, dulu saya punya anak yang mati syahid. Falam arohu fil manami, tapi aku tidak pernah memimpikannya. Ila lailatin tuwfiya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Sampai malam wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Id taro ali tilkal lailati. Tiba-tiba anakku itu datang ke mimpiku pada satu malam. Fakultu ya bunayya alam taku mayitan. Maka aku bertanya, wahai anakku, bukankah kamu sudah mati? Faqala la walakinni ustushhidtu. Wa ana hayyun indallahi ta'ala urzaqu. Maka dia menjawab, enggak, saya enggak meninggal, saya enggak mati. Akan tetapi saya syahid. Dan saya ini tetap hidup di sisi Allah Ta'ala. Dan saya tetap mendapatkan rizki dari Allah. Orang yang mati syahid. Fakultu maja abika. Maka aku bertanya lagi. Maja abika. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, tiba-tiba datang. Kemarin-kemarin belum pernah datang ke mimpi. Ini kok sekarang datang tiba-tiba. Qala, dia menjawab, nudiya fi ahli samai. Semua penghuni langit mendapatkan panggilan. Ala la yabqa nabiyyun wala siddiqun wala syahidun illa wa hadaras salata ala Umar bin Abdul Aziz. Ayo semua para nabi, para siddiqin, dan semua orang-orang yang mati syahid, hadirilah sholat jenazah Umar bin Abdul Aziz. Abu Sad. Ya semua. Makanya tadinya nggak pernah datang, ini tiba-tiba datang. Faji'tu li asyhada sholata. Maka aku datang ke sini sebenarnya ingin ikut mensolatkan jenazah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tsumma ji'tukum li usallima alaikum. Ya, sekalian dah saya datang ke sini untuk mengucap salam kepadamu. Karena dia tetap hidup, makanya nggak pernah datang ke mimpi, gitu. Bukan tergolong orang yang sudah meninggal. Ini datang tiba-tiba karena ada perintah untuk ikut mensolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Apa Bang? Kiai amin Kiai. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah
yang betul-betul adil. Sampai semua para nabi, para siddiqin dan orang yang mati syahid diperintahkan oleh Allah untuk mensolatkan jenazah. Lah, apa itu? Habis sholatnya jenazah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalian dah dia datang nengokin babanya. Tumaji tukum liusal lima alaikum. Yang enggak Bang Haji. Enggak harus nampak. Kayak misalkan sekarang di kampung kita ada ulama, ada kiai yang meninggal. Ya bisa jadi aja di situ para malaikat ikut mensolatkan. Orang-orang solehin ikut mensolatkan. Cuma kita aja nggak ngelihat kan gitu. Hah? Iya pada turun dari langit. Yang nggak harus jog-jog badannya kagak. Apaan Bapak? Kalau kita lain sampai tetangga awang nyolatin kita. Sampai yang joglo kagak ya. Apa Ustaz? Boro-boro yang nggak kelihatan gitu. Kemudian yang kelihatan aja awang nyolatin kita. Pokoknya orang-orang yang baik itu, orang-orang solehin, minimal para malaikat diperintahkan oleh Allah mensolatkan jenazah. Ya, bisa jadi memang yang kelihatan sedikit, tapi yang nggak kelihatan. Tapi yang paling penting lagi masalah syahidnya ini. Kan orang mati syahid bukan cuma gara-gara perang doang. Kita pun yang ngaji ini bisa mati syahid. Yang penting pasang niat aja. Ya Allah, saya niat selama saya sehat, saya akan hadir ke majlis. Gitu. Maka kalau kita niat seperti itu, begitu kita sakit tetap dapat pahala hadir ke majlis, dan sampai meninggal pun kita tetap dapat pahala sedang taklim, sedang ngaji. Dan hitungannya syahid. Karena kita tergolong orang yang meninggal di jalan Allah. Pasang niat aja. Yang penting benar-benar Bang Yani niatnya. Jangan cuma niat doang. Giliran malas agak berangkat. Yang penting benar niatnya. Asal sehat aja tetap datang gitu. Bang. Jangan dirubah, jangan. Ya asal mau saya datang begitu. Jangan. Asal mau. Dengan kita pasang niat seperti itu, maka kita tergolong orang yang terus-menerus hadir di majelis. Sampai meninggal. Sehingga kita meninggal pun dalam kondisi syahid. Dan orang yang syahid, wa ana hayyun indallahi ta'ala urzaku. Tetap hidup di sisi Allah dan tetap diberikan rizki. Itu yang paling penting. Ya, Kiai, silakan. Kalau ada jamaah ngaji bareng-bareng, tapi kagak bisa baca apa-apa gitu gimana? Dapat juga? Enggak. Lah, enggak jadi masalah, Kiai. Yang penting kan hadirnya. Kalau kita baca kitab Lubabul Hadis di bab tentang fadilah ilmu, kan gitu. Rasul pernah pesan ke sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisi ilmin, kan gitu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi farosin tasaddaqta biha. Kamu duduk satu saat nggak megang pulpen dan tidak mencatat satu huruf pun itu lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Itu nggak ngapa-ngapain, jiping doang udah
Nulis kagak, nyatet kagak, begitu. Jiping. Apalagi yang sambil nyatet mah. Begitu Bang Hendrik. Apalagi yang modalnya pakai laptop mah, gedean lagi pahalanya. Yang kagak nyatet aja segitu gedenya. Apaan Bang Haji? Nah iya, yang ngebeliin kitabnya yang paling banyak dapatnya. Apa? Pokoknya mah. Bisa ya. Apalagi kalau ngebeliin laptop mah gedean lagi udah pahalanya. Udah tuh. Ya kan dulu Buya bilang begitu, yang ngaji naik motor sama yang ngaji naik mobil pahalanya beda kan. Karena modalnya beda. Yang ngaji naik motor sama yang naik sepeda ya beda lagi pahalanya kan. Cuma ada sini naik sepeda. Agak ada kan ya? Aduh. Jadi nilai pahalanya disesuaikan dengan modal yang dia habiskan. Begitu Kiai, nggak harus bisa baca. Dia diem aja dengerin bahasan yang disampaikan itu nilainya udah gede banget. Makanya aneh kalau ada orang yang males-malesan ngaji itu aneh. Karena segitu besar nilainya aja masih timbang modal duduk doang gitu, julusuk kasaatan. Dudukmu satu saat di majelis ilmu, lata masuk kolaman, kagak megang pulpen, wala taktubu harpan, kagak nulis acan-acan. Khairul laka min alfi farosin tasaddaqta. Lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Apa mau? Kandangnya segede apa gitu ya? 1000 ekor. Ongkoh nuntunnya capek kita. Mau sedekah, nuntun kuda 1000. Udah tuh, jelas. Jadi begitu Kiai ya. Yang tadi balik lagi ke awal, yang penting hadirnya. Gitu. Kalau masalah paham atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang dinilai prosesnya, bukan hasilnya. Perintahnya juga tolabul ilmi, ngajinya, bukan pinternya, bukan. Dan kalau kita lihatkan kayak tadi, pokoknya selama saya sehat, insya Allah saya mau hadir ke majelis. Itu kita sampai meninggal pun kita akan mendapatkan pahala syahid. Udah tuh. Bahkan sampai sakit pun pahala ngajinya tetap dapat. Karena dia ikrar selama sehat aja bakal terus datang ke majelis. Wa ammal akharu, adapun kisah yang lainnya, nahwu maruwiya an Hisham bin Hassan, seperti apa yang diriwayatkan dari Imam Hisham bin Hassan, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, matali ibnun hadatun, saya punya anak kecil yang meninggal. Ibnun hadasun itu anak yang masih kecil. Fara'aituhu fil manami, maka aku melihatnya dalam sebuah mimpi. Fa'idha huwa asyabu, maka aku melihatnya sudah beruban. Lah, kok bisa anak kecil beruban? Fakultu, maka aku bertanya kepadanya, ya bunayya ma hadza syaibu. Wahai anakku, ini uban dari mana? Kan kamu masih kecil, kok udah beruban? Faqala, maka dia menjawab, lamma qadima alaina fulanun zafirat jahannamu likudumihi zafrotan
lam yabqa minna ahadun illa syaba. Ketika ada orang yang dibawa ke depan kami, zafirat jahannamu likudumihi, maka neraka jahanam langsung berkobar karena kedatangannya. Apinya makin gede karena kedatangan orang itu. Lam yabqa minna ahadun illa syaba. Semua orang yang ada di situ semuanya jadi beruban. Tadi rambutnya pada hitam gara-gara kena lentapan neraka jahanam, langsung beruban semua. Apa Ustaz? Apa? Makanya kalau bahasa kamu kita ada namanya bule kejemur. Karena sering kepanasan, dapetnya jadi bule. Ini apalagi neraka yang segitu panasnya. Dia berkobar, apinya makin gede sampai orang yang padahal bukan di dalamnya, bukan, cuma di sekelilingnya, langsung beruban. Jangan-jangan yang banyak ubannya buatan dekat sama neraka. Canda Kong, termarah lagi. Na'udzubillahirrahimi minal adzabil alimi. Kita berlindung kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dari siksaannya yang amat pedih. Terusin ini. Wa ammal qiyamatu. Adapun kisah yang berkaitan dengan kiamat yang dapat membangkitkan sifat khauf dan roja dalam hati kita. Fata'ammal qaulallahi ta'ala, maka renungkanlah firman Allah Ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap kepada Allah Zat yang maha penyayang dalam keadaan sangat mulia, sangat terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami giring orang-orang yang lacur, orang-orang yang banyak dosanya ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Fawahidun yakhruju min qabrihi faidan al-buraqu ala ra'sil qabri wattaju wal hulalu. Fayalbasu wa yarkabu ila jannatin na'imi. La yukhalla min izzatin ani yamshiya ilal jannati birijlaihi. Maka orang yang pertama, dia keluar dari kuburnya, maka pada saat itu buruk sudah ada di bagian kepala kuburnya. Begitupun dengan mahkota dan berbagai macam perhiasan. Maka dia mengenakan mahkota dan perhiasan itu dan dia tunggangi buruk itu untuk menuju ke jannatin na'im. La yukhalla min izzatin an yamshiya ilal jannati birijlaihi. Karena kemuliaannya, dia tidak dibiarkan untuk berjalan satu langkah pun menuju ke surga dengan kakinya. Itu balasan orang-orang yang bertakwa. Ketika keluar dari kuburnya, buruk sudah standby di atas kuburnya. Karena saking dimuliakannya oleh Allah, sehingga dia nggak diizinkan buat jalan sedikit pun. Pokoknya dari kuburan langsung naik buruk, langsung ke surga. Buat orang-orang yang takwa. Ya, Kay? Amin, amin, Kay. Mudah-mudahan. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Yang penting kunci tadi, muttaqina. Jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Gitu.
Selain kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya, kita mengesahkan Allah, juga kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Agar kita jadi orang yang bertakwa. Dan ini janji Allah buat orang yang bertakwa. Begitu keluar dari kuburnya, langsung buruk udah standby. Kayak kita kalau ziarah kemana-mana, begitu turun dari bus, beca udah standby. Gitu. Udah tuh. Bang Warup namanya Bang Warup. Nggak sendiri kali? Cukup. Wa akharu yakhruju min qabrihi faidan az-zabaniyatu wal ankalu la yukhalluna syaqiyya ayyamshi ilan nari birijlaihi bal yushabu ila sawa'il jahimi ala wajhihi. Dan sedangkan orang yang lain dia keluar dari kuburnya, pada saat itu juga malaikat Zabaniyah dan tali-tali dari api neraka tidak membiarkan sedikit pun orang itu berjalan dengan kakinya menuju neraka karena kesengsaraannya. Bal yushabu ila sawa'il jahimi ala wajhihi. Bahkan dia diseret ke neraka jahim dengan mukanya, di atas mukanya. Jadi diseret kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi yang nyentuh tanah mukanya, diseret gitu. Ngeri amat menurutnya. Iya kalau kata Mang Haji sama mah. Iya sih emang sama jemputnya. Cuma yang atuh mah yang jemputnya enak. Ya sama kan kayak saya mau Bang Hadik sama kedatangan tamu juga. Saya mah tamunya nganterin duit, dia mah nagih duit kan gitu. Sama tamunya. Yang satu mah dijemput buruk, yang satu dijemput malaikat Zabaniyah. Yang satu mah nggak boleh jalan. Biar dia ke surganya naik kendaraan, yang satu nggak boleh jalan pakai kaki. Jadi diseret biar mukanya yang nyentuh tanah. Sama-sama nggak boleh jalan. Yang pertama mah orang yang takwa, yang kedua orang yang mujrim, orang yang pendosa. Na'udzubillahi min sakhotihi, kita berlindung pada Allah dari murkanya. Lihat lagi. Walaqad sami'tu ba'dul ulama yarwi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku pernah mendengar sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza kana yaumal qiyamati yakhruju qaumun min kuburihim lahum nujubun yarkabunaha. Apabila terjadi hari kiamat, ada sekelompok orang yang keluar dari kubur mereka dan mereka memiliki kendaraan yang siap mereka tunggangi. Laha ajnihatun khudrun. Kendaraannya itu punya sayap berwarna hijau. Fatatiru bihim fi urusatil qiyamati. Maka kendaraannya itu terbang membawa mereka di atas reruntuhan kiamat. Hatta idza atau ala hitonil jannati. Sehingga pada akhirnya mereka tibalah di dinding surga. Faida
Faidan ro'athumul malaikatu, faida ro'athumul malaikatu, qala ba'duhum li ba'din. Apabila malaikat melihat mereka, sebagian malaikat bertanya kepada yang lainnya, man haula'i, itu siapa mereka? Kok tiba-tiba ada di tembok surga? Kan kiamat baru selesai. Udah ada orang aja depan surga. Fayaquluna manadri. Sebagian malaikat menjawab, manadri, nggak tahu saya. La'allahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka umatnya Nabi Muhammad kali. Buat umat Nabi Muhammad, nanti begitu hari kiamat, keluar dari kubur, langsung naik kendaraan dan sampai di dinding surga. Buat umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita umatnya bukan? Apa maksud? Fayatihim ba'dul malaikati. Maka akhirnya ada malaikat yang mendatangi mereka. Fayaquluna, maka malaikat itu bertanya, man antum, kalian siapa? Wa min ayyil umami antum, kalian umatnya siapa? Fayaquluna, maka mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad. Begitu istimewanya. Ini mumpung bulan Maulid nih, banyakin sholawat buat Rasulullah. Agar kita tergolong sebagai umat beliau. Apa Kang Rusif? Apa Ustaz? Kenapa Ustaz? Buat modal ceramah Maulid. Baru kemarin Rebo kita bahas. Udah. Fatakulul malaikatu, maka malaikat bertanya lagi, hal husibtum, apakah kalian sudah dihisab? Fayakuluna la, mereka menjawab, enggak pakai dihisab. Fayakuluna, malaikat bertanya lagi, hal uzintum, apakah amal kalian sudah ditimbang? Fayakuluna la, mereka menjawab lagi, enggak pakai ditimbang. Apa enak ya? Enak. Kagak dihisab, kagak pakai ngadepin mizan. Fayakuluna hal qara'tum kutubakum, malaikat bertanya lagi, apakah kalian sudah membaca buku catatan amal kalian? Fayakuluna la, mereka menjawab, enggak pakai baca buku catatan lagi. Langsung dibawa kemari. Umat Nabi Muhammad. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Fatakulul malaikatu, maka malaikat berkata, irji'u fakullu dzalika wara'akum. Ayo kalian semua balik. Itu kalian kelewat. Harusnya kalian dihisab dulu, ditimbang dulu, baca buku catatan amal dulu. Jangan langsung kemari. Apa Ustaz? Fakullu dzalika wara'akum. Kalian kelewat, itu ada di belakang kalian. No. Fayakuluna hal a'taitumuna syai'an fanuhasaba alaihi. Maka mereka berkata, memangnya kami diberikan apa sehingga kami harus dihisab? Makanya begitu. Memang apa yang kami lakukan sehingga kami harus dihisab? Wa fi khobarin akhara, dalam khobar yang lain, ma malakna syai'an fana'dila wala najuro. Dalam khobar lain, orang-orang itu menjawab, kami tidak memiliki apa-apa yang membuat kami harus berlaku adil dan kami tidak boleh berlaku curang.
Walakin abadna rabbana hatta da'ana fa'ajabnahu. Yang kami kerjakan cuma mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Tuhan kami, sehingga akhirnya Allah memanggil kami dan kami langsung menjawab panggilan itu. Ini balasan untuk orang-orang umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Apapun yang diperintah oleh Allah, panggilan apapun yang diserukan oleh Allah, mereka menjawab panggilan itu. Fayunadi munadin. Ketika itu terdengarlah sebuah suara. Sodako ibadi. Amat benar apa yang diucapkan hamba-hambaku itu. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang berlaku ihsan, tidak ada sedikit pun jalan siksaan bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah zat yang maha memberi ampunan, lagi maha mengasihi. Udah tuh. Buat orang-orang yang selalu berbuat baik, tidak akan mengalami ini. Hisab, mizan, baca buku catatan amal, nggak akan mengalami itu. Ama tasma'u qaulahu ta'ala afama yulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamati. Apakah kamu belum mendengar firman Allah Ta'ala, afama yulqa finnari khairun? Apakah menurutmu orang-orang yang langsung dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, atau yang terbaik itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat sambil merasa aman, dalam keadaan aman. Fa'azim birojulin yushahidu tilkal ahwala wazzalazila wal waqa'i'a wa huwa aminun la yadkhulu qalbahu faza'un wa la yakunu ala qalbihi tiqalun. Maka agungkanlah orang-orang yang mengalami huru-hara semacam itu, berbagai macam goncangan, dan mengalami berbagai macam peristiwa. Wahuwa aminun, dan dia selalu merasa aman. La yadkhulu qalbahu faza'un, tidak masuk ke dalam hatinya rasa gelisah sedikit pun. Wala yakunu ala qalbihi tiqalun, dan tidak ada rasa berat sedikit pun di dalam hatinya. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ulaikas su'ada'i. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu semua sama sekali tidak sulit bagi Allah. Dan itu semua amat mudah bagi Allah. Dah. Jelas tuh Ustaz? Nambahin enggak? Kiai, nambahin sebelum saya tutup? Enggak, cukup. Ya intinya yang terakhir ini beruntung buat kita yang tergolong termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad. Pas nih buat pas masuk bulan Maulid bisa dia. Apaan Bang Haji? Apaan kita kena sanksi? Kagak Bang Haji, kagak. Wa amal jannatu wan naru wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin.